Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ramadia, Dea Amalia, Eka Purnamasari, Rawida, dan Gilang Asri ingin menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara teori model teknologi kinerja menurut Major and Pipe dengan Atkinson. Sebelum masuk ke persamaan dan perbedaan antara teori model teknologi kinerja menurut Major and Pipe dengan Atkinson, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai model teknologi kinerja dari kedua ahli tersebut. Model teknologi kinerja menurut Major and Pipe. Selain modelnya yang untuk tujuan instruksional, Major juga mengembangkan diagram alur untuk menganalisis masalah kinerja, yang dimana diagram ini menyajikan serangkaian langkah yang dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja tersebut. Bagian besar diagram alur bersifat linier, sebagiannya pun tidak. Komponen linier pada model ini disajikan sebagai subkelompok yang dihubungkan bersama oleh serangkaian latar belakang yang menghubungkan semua berbagai kelompok dan subkelompok model. Pada diagram ini mengalami revisi signifikan pada tahun 1997 dengan tujuan untuk memasukkan pembaruan terbaru dari Major and Pipe ke dalam proses analisis kerja. Diagram Major and Pipe sendiri saat ini mencakup diantaranya analisis ekspektasi kinerja, umpan balik, perbaikan cepat, perhitungan manfaat versus biaya, dan ditambah sejumlah tambahan lain yang membuatnya lebih fleksibel dan berguna dalam memecahkan hampir semua jenis masalah kinerja. Selanjutnya ada model teknologi kinerja menurut Atkinson. Atkinson dan McRindle pada tahun 1997 mengatakan bahwa kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikerjakan karyawan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem organisasi. Perilaku kepemimpinan seorang manajer yang notabene merupakan refleksi bagaimana manajer membina, melatih, dan mengarahkan karyawan. Demikian juga peran lingkungan organisasi ikut menentukan kinerja organisasi. Atkinson pada tahun 1997 membedakan dimensi kinerja menjadi dua, yaitu dimensi keberhasilan organisasi sebagai tujuan utama organisasi, dan dimensi kedua adalah determinan keberhasilan organisasi yang diposisikan sebagai tujuan kedua organisasi. Atkinson mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuan utama organisasi adalah orientasi organisasi yang bersifat eksternal dalam pengertian tujuan yang ingin dicapai organisasi. Biasanya bersifat jangka panjang sesuai dengan pernyataan visi misi organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan kedua organisasi atau sering juga disebut sebagai tujuan operasional merupakan orientasi organisasi yang bersifat internal, yakni sejauh mana organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa dan mampu menyerahkan kepada konsumen. Karakteristik deskriptif berikutnya adalah penggunaan kegiatan bertahap atau pengelompokan sebagian besar model proses mendetail. Sejumlah kegiatan terkait yang mencapai tujuan terpadu yang mewakili satu langkah dalam proses. Misalnya, seringkali ada sejumlah kegiatan yang dibahas dengan judul analisis kinerja dan seleksi intervensi. Ini adalah kasus dalam ISP dan model kinerja manusia. Langkah dalam proses yang dipilih para pembuat model ini untuk mengelompokkan secara berbeda-beda dari model ke model, tetapi persamaan yang dimiliki banyak model adalah perincian yang jelas tentang pengelompokan. Berikut penjelasan mengenai diagram analisis kinerja menurut Atkinson. Dilakukan analisis antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan di masa depan, untuk menentukan masalah yang ada dan menentukan strategi yang akan digunakan. Akan terlihat pula gap yang ada di antara kedua kinerja tersebut. Gap ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama kelemahan motivasi atau intensitas, yang kedua kepemimpinan yang tidak efektif, ketiga proses atau struktur yang buruk, dan terakhir kurangnya keterampilan, informasi, atau alat. Dapat juga beberapa pilihan solusi yang dapat dilakukan, di antaranya 1. Program HR, 2. Sistem manajemen, 3. Praktek kualitas, 4. Sistem informasi, 5. Pengembangan organisasi, 6. Sistem feedback, 7. Teknik lingkungan, dan ke-8. Pendidikan dan pelatihan. Dalam model ini juga ada pula solusi integrasi berupa pemantauan dan pengontrolan untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan. Kedua teori ini menurut para ahli memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya diagram pada kedua model tersebut sama-sama dikembangkan untuk membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja.
Dan untuk perbedaan, terdapat beberapa perbedaan pada kedua teori ini, yaitu yang pertama, diagram Major and Pipe mengalami revisi signifikan pada tahun 1997 untuk memasukkan pembaruan terbaru ke proses analisis kinerja, sedangkan diagram Atkinson tidak pernah mengalami revisi. Yang kedua, diagram Major and Pipe didominasi dengan bentuk linear, sedangkan diagram Atkinson merupakan diagram proses. Yang ketiga, diagram Major and Pipe juga dikembangkan untuk kebutuhan instruksional, sedangkan diagram Atkinson hanya untuk kebutuhan analisis masalah kinerja. Perbedaan yang terakhir, yaitu pada diagram Major and Pipe saat ini mencakup analisis ekspektasi kinerja, umpan balik, perbaikan cepat, perhitungan manfaat versus biaya, ditambah sejumlah tambahan lain yang membuatnya lebih fleksibel dan berguna dalam memecahkan hampir semua jenis masalah kinerja. Sedangkan pada diagram Atkinson mencakup analisis antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan di masa depan, untuk menentukan masalah yang ada dan menentukan strategi yang akan digunakan. Kemudian juga terdapat penyebab gap yang terjadi antara kedua kinerja tersebut, dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.